Ekskresi. Proses mengeluarkan sampah dari dalam tubuh disebut dengan ekskresi. Yang termasuk organ ekskresi adalah ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Ginjal berjumlah sepasang, bentuknya seperti kacang, dan ukurannya sebesar kepalan tangan. Fungsi utama ginjal adalah menyaring darah yang masih bercampur dengan zat-zat sisa metabolisme atau sampah tadi. Dari proses itu dihasilkan urin atau air kencing. Ginjal tersusun dari korteks, medula, dan peluis ginjal. Pada bagian korteks dan sebagian masuk ke medula ada jutaan nefron. Apa sih nefron itu? Nefron adalah unit struktural terkecil dari ginjal. Nefron terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman, tubulus, kontrotulus proximal atau TKP lengkung Henle, tubulus, contortus distal atau TKD, dan ductus collectifus. Proses pembentukan urin terjadi di dalam nefron. Terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama filtrasi, yang kedua reabsorpsi, yang ketiga augmentasi. Darah yang masih mengandung sisa metabolisme akan dimasukkan ke dalam tubulus. Air, glukosa, garam, dan urea akan lolos dari glomerulus dan ditampung di dalam kapsula Bowman. Hasil penyaringan ini disebut dengan urin primer. Urin primer kemudian masuk ke dalam TKP untuk proses reabsorpsi atau penyaringan kembali zat yang masih ditutup oleh tubuh. Air, gula, dan garam sebagian besar akan diserap kembali oleh tubuh. Hasilnya disebut dengan urin sekunder. Urin sekunder kemudian masuk ke TKD untuk proses fragmentasi atau penambahan. Sebagian besar akan diserap kembali oleh tubuh. Hasilnya disebut dengan urin sekunder atau penambahan. Zat-zat lain akan ikut dikeluarkan bersama urin dari hasil augmentasi ini. Urin yang sebenarnya akan terkumpul di pelvis ginjal kemudian mengalir melalui ureter dan masuk ke kandung kemih untuk ditampung sementara. Jika kandung kemih hampir penuh, maka timbul rasa ingin buang air kecil. Urin kemudian mengalir melalui uretra. Ciri-ciri urin: yang pertama, warna kuning pucat, yang kedua berbau khas, yang ketiga mengandung urea, amonia, asam urat, toksin, asam kimia asin, dan ion elektrolit. Yang keempat, tidak mengandung gula atau protein. Organ ekskresi yang kedua itu kulit. Kulit adalah organ terbesar pada tubuh kita. Berat tubuh pada orang dewasa bisa mencapai 3,6 kg dengan luas sekitar 2 meter persegi karena menutupi bagian tubuh. Kulit berfungsi sebagai pelindung tubuh dari bakteri, debu, panas, dan radiasi sinar ultraviolet. Selain sebagai pelindung, kulit juga berfungsi sebagai organ ekskresi karena kulit dapat mengeluarkan keringat. Keringat juga mengandung zat sisa metabolisme seperti urea dan garam. Mengapa kulit bisa menghasilkan keringat? Kulit terdiri dari 3 lapisan. Lapisan paling luar adalah epidermis. Pada epidermis terdapat pori-pori kulit untuk keluarnya keringat. Selain itu, ada juga lapisan yang menghasilkan pigmen melamin. Pigmen ini yang menyebabkan warna pada kulit sekaligus melindungi kulit dari radiasi sinar ultraviolet. Lapisan kedua pada kulit adalah epidermis. Kulit epidermis atau kulit janggut. Pada epidermis terdapat kelenjar minyak atau kelenjar keringat, akar rambut, dan pembuluh darah. Kelenjar keringat inilah yang bisa menghasilkan keringat. Lapisan paling bawah dari kulit adalah hipodermis, yang banyak mengandung lemak. Lemak ini berfungsi untuk mempertahankan panas tubuh. Yang berikut hati. Hati terletak di sebelah kanan. Hati juga salah satu organ yang ukuran besar karena berat hati mencapai 1,5 sampai 2 kg. Apa fungsi hati dalam sistem ekskresi? Hati dapat memecah senyawa racun yang dikeluarkan bersama urin. Selain itu juga hati berfungsi dalam mengatur kadar gula darah, menghasilkan cairan empedu, dan menyimpan lemak, zat besi, dan vitamin. Yang terakhir itu paru-paru.
Paru-paru bukan hanya berfungsi sebagai organ pernapasan, tetapi juga sebagai organ ekskresi. Paru-paru dapat mengeluarkan karbon dioksida. Salah satu zat sisa metabolisme juga karbon dioksida yang dibawa oleh kapiler darah akan masuk ke dalam alveolus paru-paru. Dari paru-paru, karbon dioksida akan mengalir ke bronkus, trakea, sampai dikeluarkan melalui hidung untuk menghembuskan napas.